Halo teman-teman semua, bersyukur banget. Aku yakin teman-teman dalam keadaan yang luar biasa, mungkin bosan, mungkin udah kangen ketemu orang, jalan-jalan, main-main di luar. Tapi aku berdoa tetap ada sukacita di dalam hati teman-teman. Semoga teman-teman masih punya semangat libur sekolah, sekalipun mungkin rasanya sama aja libur sekolah atau enggak pun karena sama-sama di rumah dan tetap bosan gitu ya. Tapi aku berdoa teman-teman tetap sehat dan tetap produktif. Mungkin aku berharap teman-teman juga belajar banyak hal selama 2-3 bulan di rumah ini. Berdoa supaya keadaan semakin cepat pulih dan kita bisa sama-sama ketemu lagi di gereja ya. Nah, hari ini kita mau bahas banyak, nggak banyak sih, ya lumayan kompak, lumayan padat tentang Pentakosta. Tapi sebelumnya kita mau bersatu dulu dalam doa. Kita mau minta anugerah Tuhan supaya waktu yang singkat ini kita boleh punya kemampuan dan kapasitas untuk menangkap dan mengerti apa yang jadi kerinduan hati Tuhan buat kita. Yuk kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. 1 minggu telah berlalu dari minggu lalu waktu kami ibadah. Kami melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya bahwa kejadian kami dahsyat dan ajaib Tuhan, karena Engkau Allah yang mengasihi kami Bapa. Kalau saat ini kami mau bertemu untuk bahas firman, kami mau mendengar firman Tuhan, Bapa tolong bukakan hati kami, Roh Kudus buat kami mengerti, buat kami menangkap apa yang jadi kerinduan hati Tuhan. Mari tanamkan benih firman itu di dalam kami Bapa, sehingga sekalipun waktu kami setelah mendengar ini kami lupa, suatu saat Roh Kudus boleh mengingatkan kami dan kami boleh dikuatkan lagi dengan firman Tuhan. Bersyukur buat semuanya Tuhan. Mari beri hati yang haus, beri hati yang mau menangkap, dan beri hati yang mau belajar. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa, biar Engkau dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sepakat katakan amin. Ya, oke, teman-teman, as we all know, seperti yang kita semua tahu, hari ini adalah hari Pentakosta. Dan hari Pentakosta yang sejauh yang kita tahu adalah hari yang merayakan, memperingati di mana pertama kalinya Roh Kudus dicurahkan ke bumi ini setelah Yesus naik ke surga, oke? Dan dasar ayat yang sering kali kita dengar, berkali-kali kita rayain juga Pentakosta, sekalipun mungkin nggak yang sebesar Paskah atau Natal, kita sering kali nangkep firman dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Aku coba bacain. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ayat ini ayat yang menjadi dasar dari Pentakosta biasanya. Jadi setiap kali ada firman Pentakosta, biasanya firman ini diangkat gitu. Dan Pentakosta selalu beridentik dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus selalu identik dengan kuasa. Mungkin teman-teman di kelas agama, WDK, dunia Kristen atau agama Kristen sering banget belajar bahwa kata kuasa ini diambil dari kata dunamos, yang artinya dari dinamit yang dari yang kecil menghasilkan ledakan yang luar biasa gitu kira-kira. Tapi hari ini aku mau mencoba mengambil dari sudut pandang lain tentang kuasa itu sendiri, supaya teman-teman bisa membayangkan kira-kira kuasa yang dimaksud seperti apa, dan adakah esensi yang lebih dalam dari sekedar mendapat kuasa di hari Pentakosta dan Roh Kudus itu sendiri gitu. Nah sekarang kita mau belajar dari 3 tokoh. Aku bagi dalam 2 bagian. 2 tokoh pertama adalah Simson dan Saul. Lalu ada 1 tokoh terakhir yang akan membahas poin berikutnya. 2 tokoh pertama aku bakal bahas pertama dari Simson. Nah, teman-teman semua pasti tahu dong siapa Simson. Simson adalah orang yang terkenal dengan kekuatannya, rambutnya panjang. Ya ini kisah mainstream dari zaman sekolah minggu dari kelas anak-anak sampai kelas besar dan sampai sekarang gitu, bahwa ada tokoh Simson yang dia mengalahkan singa, yang dia jatuh sama wanita bernama Delila, dan di akhir dalam kebutaan dia memeluk 2 pilar untuk menghancurkan sebuah kerajaan dan mematikan musuh-musuhnya gitu. Tapi ada hal kunci yang bisa kita dapat dari kitab ini gitu. Kita membuka dari Hakim-Hakim, ada 3 ayat yang mau kita buka, tapi kita nggak bakal baca detail. Kita mau ambil intisari dari ayat-ayat yang ada. Kita mau buka dari Hakim-Hakim pasal 14 ayat yang ke-6. Dikatakan seperti ini ketika Simson mau mengalahkan singa saat itu. Pada waktu itu berkuasa roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Oke, dari ayat pertama ketika Simson mau mengalahkan singa, dikatakan pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia gitu. Nah, yang kedua, di pasal yang sama, Hakim-Hakim pasal 14 ayat yang ke-19. Jadi saat itu dia dalam keadaan marah dan dia mau
Tuhan pakai untuk membunuh musuh-musuh Israel gitu. Dikatakan seperti ini, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat menjawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Jadi di satu pasal yang sama ada 2 kali disebutkan bahwa berkuasalah roh Tuhan atas Simson. Dan ketika kuasa itu terjadi, kuasa itu memenuhi Simson ini memiliki kekuatan yang daripada Tuhan. Kekuatan ilahi yang membuat dia bisa mengalahkan singa, kekuatan ilahi yang membuat dia bisa mengalahkan 30 orang dan menghancurkan 30 orang musuhnya itu sendiri gitu. Ada satu lagi, Hakim-Hakim pasal 15 ayat yang ke-14. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tunggal dari tangannya. Jadi kita lihat bahwa benar-benar setiap hal yang Simson buat yang mendatangkan kemenangan selalu diawali dengan maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Oke. Nah, ini contoh pertama. Maka kita masuk ke contoh kedua. Ini tokoh pertama Simson. Nah, tokoh kedua ini adalah Saul. Teman-teman tahu Saul kan? Kalau tadi kita belajar tentang Simson yang adalah hakim, Samson atau Simson sih? Nah, Simson yang adalah hakim Israel yang ketika dia berperang, dia mengalahkan musuh, dia selalu dimulai dengan maka berkuasa roh Tuhan atas dia. Nah, kita mau lihat dari Saul. Ternyata Saul juga mengalami kemiripan yang sama. Nah, Saul ini adalah raja pertama Israel. Kita membuka di 1 Samuel pasal 10 ayat ke-6. Ada berkali-kali kita lihat, kita bakal baca bahwa ada berkali-kali Saul ini mengalami hal serupa, di mana roh Tuhan berkuasa atas dia, lalu tiba-tiba dia melakukan sesuatu A, B, C gitu. 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-6. Dikatakan seperti ini, maka roh Tuhan akan, di sini nubuatan dari Samuel kepada Saul. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka, dan berubah menjadi manusia lain. Ini disebutkan berkali-kali, sampai akhirnya kejadian itu terjadi, dan dikatakan bahwa Saul ini dipenuhi roh Tuhan, dan terjadi, dia dipenuhi dan dia berkata-kata seperti nabi gitu. Di yang kedua, 1 Samuel pasal 11 ayat yang ke-6, dikatakan seperti ini. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Diambilnyalah sepasang lembu, dan berikutnya di ayat pasal 11 ayat 7 terakhir dikatakan, lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu sehingga majulah mereka serentak. Jadi Saul sama Simson mengalami saat-saat di mana roh Tuhan ini hinggap atas mereka, berkuasa atas mereka, dan mereka melakukan perkara besar. Nah, ada hal yang bisa kita lihat di sini bahwa ketika roh Tuhan berkuasa atas seseorang, sifatnya ini akan selalu klausal atau sebab akibat. Dikatakan kalau tadi kita lihat, baca jelas banget, maka berkuasalah roh Tuhan atas Simson sehingga maka berkuasa roh Tuhan atas Simson, maka diapakannya lah singa itu. Maka berkuasa roh Tuhan atas Saul dan diambilnya sepasang lembu dan dilakukan ABCD. Ketika roh Tuhan berkuasa atas hidup seseorang, maka dia menjadi punya power untuk bertindak dan dia melakukan sesuatu dan dia berhasil. Nangkap sampai sini? Itu poin pertama tentang kuasa. Jadi ketika dikatakan maka kamu akan menerima kuasa, maka akan ada sesuatu yang terjadi ketika kuasa itu datang ke hidup kamu gitu. Itu poin yang pertama. Tapi ada poin yang kedua yang jauh lebih penting daripada poin tentang kuasa ini sendiri. Kita seringkali terlalu fokus tentang kuasa, kita seringkali terlalu fokus dengan manifestasi, sehingga kita lupa akan sebuah esensi dari kuasa tersebut gitu. Kita mau belajar dari tokoh ketiga, yaitu Daud. Kita mau buka di 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Di sini ketika Daud diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja, ada kata-kata yang unik, yang mirip dengan yang diucapkan Alkitab tentang Simson dan Saul, tapi beda. Kita baca 1 Samuel 16 ayat 13. Dikatakan seperti ini. Ketika Samuel sampai kepada 1 Samuel pasal 16 ayat ke-13. Nah, ya benar. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Nah, ini. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi lucu. Simson ini hanya dibahas cuma 3-4 pasal, tapi roh Tuhan berkuasa atas dia itu 4 kali.
tiga kali kalau nggak salah, 3 sampai 4 kali dikatakan. Sementara Saul dia cuma dibahas setengah kitab, tapi diucapkan terus-menerus dari dia mau diangkat jadi raja sampai dia menjadi raja sampai dia ditinggalkan. Nanti kita baca lagi. Nah, lucu ketika kita baca tentang Daud ini. Dikatakan sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud itu. Tapi selanjutnya dia katakan apapun lagi. Jadi sekali roh Tuhan berkuasa dan itu terus-menerus sampai akhir hidup Daud. Daud tidak pernah kalah sehingga bintangnya dibuat menjadi lambang kerajaan Israel. Dia tidak pernah kalah dan ini menjadi orang yang dikatakan a man after my own heart. Orang yang hatinya berkenan orang yang hidupnya berkenan di hatiku, kata Tuhan itu. Ada hal yang unik. Ternyata dua orang yang pertama, Simson dan Saul ini mengalami saat dimana akhirnya Tuhan meninggalkan dia. Lucu ketika kita lihat bahwa roh Tuhan ini yang penuh kuasa itu akhirnya berkuasa lalu kemudian hilang. Kita buka di Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20. Kita kembali lagi ke Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20 dikatakan seperti ini. Lalu berserulah perempuan 16 Hakim 16 ayat 20. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. So ini seru teman-teman, bahwa Simson yang 3 kali dihinggapi Roh Kudus, berkuasa roh Tuhan atas dia, akhirnya dikatakan tidak sadar bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Begitu juga dengan Saul. 1 Samuel 16 ayat 14 yang tadi kita baca, ayat sebelumnya mengatakan seperti ini. Ayat setelahnya berkata seperti ini. 1 Samuel pasal 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur dari Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Berbeda dengan Daud, ketika dari awal dia diurapi dikatakan bahwa sejak hari itu dan seterusnya. Ini membicarakan tentang kualitas dari roh Tuhan yang akhirnya ada di hidup Daud. Kalau tadi dua pribadi yang tadi, roh Tuhannya hingga pergi dan diakhiri dengan Tuhan tidak lagi bersama dengan mereka. Daud beda. Dari awal dikatakan sejak hari itu berkuasa roh Tuhan atas Daud. Dan satu titik dalam dosanya Daud, dia membuka Mazmur 51. Dia membuat Mazmur 51 yang mengucapkan seperti ini. Mazmur 51 ayat 13, dia berkata seperti ini. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi ini hal yang menarik teman-teman. Ketika poin pertama kita belajar tentang kuasa, ternyata kuasa bukan hal yang utama. Tuhan bisa memberi kuasa pada siapapun juga, dan dia bisa mengambil kuasa tersebut juga. Tapi ada hal yang lebih penting tentang Roh Kudus dan Pentakosta, tentang Roh Allah dan hidup dan kuasanya, yaitu tentang penyertaan. Daud mengalami yang namanya disertai oleh Roh Tuhan sejak pertama kali Roh Tuhan berkuasa atas hidupnya, dan sampai akhir hidupnya Roh Tuhan tidak meninggalkan dia. Dan bukankah ini yang seharusnya kita pegang tentang Roh Kudus, saudara, teman-teman? Kita mau lihat bahwa sejujurnya Matius 28 ayat 19 berkata seperti ini. Ketika Yesus mau naik ke surga, kita habis merayakan kenaikan Yesus ya 10 hari lalu, dikatakan seperti ini. Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maka ada hal yang lebih penting atau lebih utama dari sekedar kuasa. Ya benar, kuasa itu pasti akan mengikuti kita. Tapi yang terutama adalah penyertaan Tuhan itu sendiri dari Roh Kudus. Roh Kudus diutus untuk menyertai kita. Apa dasarnya? Kita buka Yohanes pasal 14 ayat 6. Kita maaf ya, aku cepat-cepat, nanti teman-teman bisa review lagi kalau misalnya ada yang bingung. Dan aku bakal, kalau pengen chat aku boleh juga. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan seperti ini. Yohanes 14 ayat 16, maaf. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Inilah sebenarnya esensi dari Pentakosta dan Roh Kudus itu sendiri, teman-teman. Dia Tuhan yang menyertai kita sampai pada kesudahannya. Maka Pentakosta ini adalah momen yang tepat buat teman-teman mengingat lagi janjinya Tuhan, janji Yesus bahwa dia menjanjikan penghibur, penolong yang akan menyertai kita sampai kesudahannya. Dan penyertaannya itu diikuti dengan kuasa. Kalau kita lihat, kalau kita mengejar kuasa, maka kita akan berakhir seperti Simson dan Saul, yang roh Tuhan berkuasa, melakukan mujizat, melakukan perkara besar, lalu kemudian hilang. Dan kalau Tuhan bukan Tuhan yang menjaga dan menolong kita, ya akhirnya kita juga ditinggalkan. Karena kita tidak pernah cukup berkenan di hadapan Tuhan.
Tapi berbeda dengan Daud yang dari awal sampai akhir hidupnya dia dikenan oleh Tuhan. Bukan karena dia berkenan, tapi karena roh Tuhan berkuasa dari awal sampai akhir di hidup Daud. Teman-teman, ingat gak satu kata yang diucapkan Yesus waktu dia disalib? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Apa artinya? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Yesus ditinggalkan? Dia ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan lagi. Dan itu janji yang abadi. Ada satu lagu yang mau aku bagi sebelum aku tutup sharing hari ini. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita berdoa. Bapak, thank you buat pengorbanan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kesetiaan-Mu yang gak pernah habis dalam hidup kami. Engkau baik Tuhan. Engkau setia dalam hidup kami. Makasih buat Roh Kudus yang sudah Engkau janjikan untuk menyertai hidup kami, Bapa. Mari Bapa, kalau hari ini kami memperingati kedatangan-Mu Roh Kudus di dunia, biarkan mulai hari ini dan seterusnya kami dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus terus. Jangan pernah bosan mengingatkan kami untuk mengikuti Engkau, untuk baca Alkitab, untuk mencari Engkau, mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, Bapa. Tuhan, kami tahu tentang kuasa yang tak terbatas itu, tapi kami bukan mengejar kuasanya, Tuhan. Kami mengejar pribadi-Mu yang setia, kami mengejar pribadi-Mu yang dapat menyegarkan hidup kami. Karena kami tahu di dalam Engkau ada kelegaan. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang mendengar firman hari ini. Biar kasih setia-Mu memenuhi mereka, damai sejahtera memenuhi mereka, damai sejahtera yang melampaui segala akal, Bapa. Dan sungguh Tuhan, Roh-Mu yang kudus menguasai anak-anak-Mu, Bapa. Dari sekarang sampai selamanya. Kami pegang janji-Mu, Tuhan, bahwa penyertaan-Mu kekal selamanya. Engkau akan menyertai kami dari awal. Engkau sudah menyertai kami dari awal dan Engkau akan menyertai kami hingga akhir. Bersyukur buat semuanya, Bapa. Biar firman hari ini boleh jadi berkat buat kami dan kami boleh dimenangkan, boleh dikuatkan, boleh disegarkan, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sepakat katakan, amin.
Oke, bye-bye teman-teman semua. Tuhan memberkati. Ya, shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Kita bersyukur hari ini kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan dari setiap kakak-kakak guru sekolah minggu hari ini. Nah, Om berdoa supaya setiap firman yang kita dengar hari ini, kita pegang teguh firman Tuhan itu, kita yakini, dan firman itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Firman itu yang menjadi penopang dalam kehidupan kita, menjadi terang dalam hidup kita, dan membuat kita semakin kuat dan terus bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kita akan berdoa, kita minta Roh Kudus memberkati kita sehingga firman Tuhan itu terus berakar dan bertumbuh dalam hidup kita. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh setiap kakak-kakak guru sekolah minggu. Kami berdoa Tuhan, kiranya firman-Mu yang kami dengar hari ini Engkau meteraikan di dalam setiap hati kami, sehingga walaupun kami masih kecil, tapi kami memiliki benih firman Tuhan itu di dalam hati kami. Dan firman itulah yang membuat kami terus dewasa dan menjadi orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Berkati setiap kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa menyertai mereka. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan pimpinan Roh yang Kudus menyertai kita senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai ketemu minggu depan.